bagaimana kita harus menyikapi hal tersebut sih, Pak? Dengan perbedaan-perbedaan. Ya, kita memang harus mensikapi hal seperti itu. Kita jalani terlebih dahulu, paling tidak kita memberikan suatu edukasi, paling tidak kepada masyarakat. Kita dari masyarakat dulu. Bahwa birokrasi itu memberikan pelayanan yang sama kepada semua anggota masyarakat. Juga pada diri birokrasi ditekankan bahwa birokrasi sebisa mungkin tidak berpihak pada satu kelompok, pada satu golongan tertentu. Perlakukan sama. Paling-paling edukasi gitu, memberikan empowerment pada masyarakat. Apakah ini terkait dengan kapasitas dari orang yang ada di dalam birokrasi itu sendiri atau tidak, Pak, sebenarnya? Selain kondisi sosio-kultural tadi. Ya mungkin juga, sangat mungkin juga tergantung di situ. Nah, kapasitas orang yang ada di dalam birokrasi itu memang dari waktu ke waktu perlu juga apalah, kalau secara orang itu perlu dicas terus, perlu ditingkatkan kemampuan, kesadaran dan lain sebagainya, dan itu perlu dilakukan secara terus-menerus berkontinu. Karena apa? Karena masyarakat itu berubah juga. Birokrasi juga harus bisa mengikuti perubahan yang dari masyarakat. Makanya tidak heran kalau kita sering mendengar perlu direformasi birokrasi dan seterusnya. Reformasi birokrasi pada hakikatnya untuk mengikuti perubahan zaman. Apalagi kalau kita katakan sekarang dengan perubahan semakin kencangnya kemajuan teknologi, revolusi 4.0 ini, itu juga merubah dalam pola kerja birokrasi. Jadi birokrasi itu harus siap mengikuti perubahan yang ada di masyarakat. Ya, siap. Tadi ada sesuatu yang menarik, Pak Har menyebut kata netralitas dan sebagainya. Apa sih, Pak, sebenarnya yang dimaksud dengan birokrasi itu harus netral? Ya. Netral dalam hal apa? Ya, netral. Ini netral itu bisa dimaknai macam-macam ya. Netral dari siapa? Netral dalam hal apa? Netral dalam hal itu netral tidak berpihak. Tapi tidak berpihak pada siapa? Tidak berpihak pada golongan yang lain, tidak berpihak pada golongan tertentu maksud saya, tidak pada kelompok tertentu, pada partai tertentu, tapi berpihak pada siapa? Nah, saya akan bertanya, kalau birokrasi itu hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tidak berpihak pada kelompok atau partai yang lain, itu netral enggak? Kira-kira? Dia tetap berpihak. Nah, berpihak untuk kepentingan diri sendiri. Iya. Nah, itu kan repot juga. Dimungkinkan birokrasi itu punya kepentingan-kepentingan yang melekat pada dirinya. Nah, kalau seperti itu, saya mempunyai pemikiran bahwa birokrasi itu sebenarnya juga harus berpihak pada yang dilayani. Tugas fungsi utama birokrasi adalah memberikan pelayanan publik. Ya berpihaklah pada publik. Kira-kira seperti itu. Artinya kemudian ketika bukan hanya netral itu tidak hanya dalam masa pilkada atau masa pemilu, tapi bahkan dalam proses pelayanan pun juga harus netral. Harusnya tidak berpihak pada kelompok tertentu, pada pihak tertentu, pada orang tertentu, pada etnis tertentu, pada partai tertentu. Enggak. Pada publik yang semuanya harus dilayani dengan sama. Nah, tapi kita beromong tentang netralitas. Netralitas itu berkaitan dengan profesionalitas sekali lagi loh. Netral kalau nggak profesional apa-apa. Gimana tuh Pak elaborasinya? Profesional tapi tidak netral ya nggak ada manfaatnya. Gini, netral itu tadi tidak berpihak, berpihaknya pada publik. Profesional itu dia mempunyai kecakapan, kemampuan. Tadi makanya birokrasi itu seharusnya diisi orang-orang yang punya kompetensi yang pas dengan jabatan atau posisi yang dia emban. Kalau enggak, dia sudah berupaya netral. Tapi kalau orangnya di situ nuwun sewu kurang pas kompetensinya, apa yang didambakan dengan kehadiran birokrasi sulit diharapkan. Profesional di situ, tapi tidak netral, sami mawon. Jadi idealnya itu profesional dan netral. Di sisi yang lain di sini tidak profesional, tidak netral itu konyol sekali sudah. Kondisi profesional dan netral itu diciptakan melalui sistem atau seperti apa sih, Pak? Untuk bagaimana membuat netral dan ini sulit sekali untuk mengatakan seperti apa. Bisa melalui sistem, bisa melalui berbagai macam cara upaya. Misalnya sekarang, salah satunya saja ya. Misalnya penegak hukum, aturan yang berlaku. Itu sudah berjalan atau belum? Kalau itu belum berlangsung, ya sulit sekali untuk melakukan netralitas. Salah satunya akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Karena ingat, birokrasi itu dilekati oleh kemenangan-kemenangan yang melekat pada dirinya. Penyalahgunaan kemenangan yang melekat pada dirinya itu sangat dimungkinkan sekali. Korupsi, kolusi, nepotisme, abuse of power itu sangat mungkin sekali. Artinya sebenarnya
birokrasi yang baik juga di sisi lain selain sistemnya yang diatur sedemikian rupa, juga perlu ada pengawasan juga ya Pak? Perlu, kontrol terhadap birokrasi itu sangat perlu. Bagaimana mengontrol birokrasi ini suatu persoalan yang perlu kita bicarakan tersendiri. Karena itu nanti ya birokrasi kok demikian dominan di suatu tempat. Itu mungkin karena tidak adanya kontrol terhadap birokrasi, sehingga birokrasi bisa lebih dominan. Mengapa birokrasi dominan? Ini karena keunggulan birokrasi. Karena sekali lagi birokrasi kemungkinan diisi oleh orang yang cakap tadi. Ya tahu, diisi orang-orang yang punya kemampuan. Dia dengan kecakapan nanti bisa menguasai informasi. Dia bisa menafikan atau katakan meminimalkan peran dari institusi-institusi lain. Sangat mungkin. Ini karena kurangnya kontrol terhadap birokrasi. Nah sekarang persoalannya bagaimana mengontrol birokrasi. Nah mengontrol birokrasi itu banyak macam caranya. Ini bisa secara eksternal, bisa secara internal. Eksternal itu ada yang formal dan informal. Internal pun juga ada yang formal dan informal. Eksternal formal misalnya yang formal itu lembaga-lembaga legislatif. Itu bisa melakukan kontrol terhadap kinerja birokrasi sebagai bagian dari eksekutif. Yang informal misalnya, eksternal informal, pers misalnya bisa melakukan kontrol. Kalau dari internal, misalnya dalam diri birokrasi dibentuk unit-unit yang mengontrol dirinya. Inspektorat atau apa namanya saya kurang begitu tahu sekarang. Yang informal, apa coba yang normal? Ini sebenarnya yang penting juga, etika. Mungkin yang dilakukan oleh birokrasi itu benar, nggak salah, nggak melanggar aturan, tapi pantas atau enggak? Pantas enggak toh, saya ngangkat orang yang kemampuannya seperti ini pas-pasan, tapi karena dia lebih dekat dengan saya, kemudian saya menyingkirkan calon yang lebih mampu, walaupun ini kan jadi cuma kepatutan aja. Nah persoalan etika ini sulitlah kita terjemahkan secara cepat. Ini perlu penjelasan yang relatif detail. Terkait dengan kontrol jadi eksternal, internal. Baik. Pak, ini pertanyaan yang sedikit lebih kita tarik lebih jauh lagi. Gimana Pak hubungan antara birokrasi dengan demokrasi? Apakah itu sesuatu hal yang saling mempengaruhi? Ya. Ini birokrasi dan demokrasi ini berpengaruh sekali. Ini ya, saya mengambil contoh aja. Di era Orde Baru. Konon kabarnya di era Orde Baru itu birokrasi itu dominan sekali. Kehidupan demokrasinya juga seperti Anda tahu, Bet, juga kurang berjalan mulus. Ya. Mengapa seperti ini? Ya karena dominasi birokrasi tanpa adanya kontrol. Sangat-sangat. Jadi birokrasi yang demikian kuat, kalau birokrasi dominan sekali gitu ya, ini mungkin akan menghambat proses demokratisasi. Karena apa? Karena birokrasi ini bisa masuk ke ranah yang dimiliki oleh para politisi. Birokrasi bisa mengaruhi proses pembuatan kebijakan. Birokrasi yang dominan sedikit banyak meminggirkan atau menafikan institusi-institusi lain. Penguasaan informasi yang dia miliki sangat luar biasa sekali pengaruhnya terhadap proses pembuatan kebijakan. Nah ini ada yang kontrol nggak? Sebaliknya kalau birokrasi terlampau lemah, ini juga tidak menyokong demokratisasi. Karena kalau birokrasi terlampau lemah, ini dia hanya melayani kepentingan-kepentingan yang di sebelah sana, para politisi tadi. Birokrasi yang seharusnya menerapkan kebijakan-kebijakan yang ada, penerapan kebijakan itu nanti kemungkinan besar tidak bisa diimplementasikan dengan sebagaimana seharusnya. Kebijakan-kebijakan diterapkan sesuai dengan mungkin disetir oleh orang yang di sebelah sana. Birokrasi hanya manut saja karena birokrasi lemah. Nah ini membahayakan demokrasi malah. Demokratisasi berjalan tanpa aturan yang jelas, bisa chaos kemungkinan sekali. Nah ini di satu sisi birokrasi yang terlampau kuat ataupun terlampau lemah kurang menguntungkan bagi demokratisasi. Yang kira-kira yang sedengan-sedengan aja. Tapi sebaliknya di sisi lain, demokrasi dan birokrasi. Pertama birokrasi dan demokrasi, ini demokrasi dan birokrasi. Sekarang demokratisasi maksud saya. Ada nggak pengaruhnya terhadap birokrasi? Demokratisasi itu memberikan suasana yang kondusif bagi hadirnya birokrasi yang netral dan profesional. Tetapi dengan catatan, jangan sampai upaya-upaya demokratisasi itu masuk terlampau dalam tubuh birokrasi. Karena dalam diri birokrasi itu ada hierarki.
kalau terlampau dalam masuk dalam diri birokrasi, nanti gimana hierarki yang ada di situ? Saya balik kepada awal, karena ini ya menyandingkan itu juga kurang pas antara birokrasi dan demokrasi. Kalau wataknya demokrasi itu kan populis, kalau yang birokrasi adalah hierarki. Kalau yang nilainya yang ada dalam demokrasi adalah nilai keadilan berbasis equality, di dalam sini apa birokrasi adalah efisiensi. Itu udah jauh berbeda. Jadi seperti itu. Jadi demokrasi ini katakanlah kalau terlalu kencang banget juga nggak terlalu baik bagi birokrasi. Karena dalam diri birokrasi itu ada hierarki. Jangan sampai masuk ke situ. Tapi kalau demokrasi terlampau lemah, nanti nggak ada yang ngontrol birokrasi, nggak ada partisipasi. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi gini Mas Obed, harapan saya lah bahwa dengan demokratisasi itu bisa hadir nantinya birokrasi yang profesional, birokrasi yang netral, dan sebaliknya dengan adanya birokrasi yang profesional dan netral tadi bisa menciptakan suasana yang kondusif bagi hadirnya demokratisasi. Jadi di antara keduanya itu saling terkait satu sama lain. Itu harapan. Walaupun saya menyadari itu sulit untuk diwujudkan, tapi perlu kita upayakan bareng-bareng. Itu masalah kita bersama. Untuk mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan karakteristik yang kita bayangkan itu yang ideal. Walaupun itu sulit. Ideal itu sulit, yang namanya aja ideal ya. Tapi bergerak ke sana. Bergerak ke sana. Dan jangan lupa birokrasi itu dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Sangat kuat sekali. Baik, makasih Pak Har. Tadi kita udah ngobrol banyak hal, mulai dari pengertian, kita belajar soal karakteristik, kita belajar soal kontrol, dan bahkan kita juga sampai belajar bagaimana hubungan birokrasi dengan demokrasi. Oke, saya ingatkan ini, kalau mau membaca terkait dengan demokrasi, baca bukunya ini Obed, Eva Etzione Halevi itu. Yang berjudul? Judulnya saya agak lupa, itu terkait dengan demokrasi, birokrasi dan demokrasi, dilema apa begitu. Oke. Nanti saya cari Pak. Siap. Eva Etzione Halevi itu bisa. Terima kasih Pak Har atas waktunya. Terima kasih atas kesempatan ngobrolnya. Semoga sehat-sehat selalu Pak. Sami-sami. Dadah Pak.